Hong ulun Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, jumpa lagi dengan saya Kinogo Surogo dari Warok Wengker Academy. Nah, sedulur, semoga panjenengan semua tetap sehat selalu dan bahagia selalu dan selalu dalam keberlimpahan di dunia ini. Nah, sedulur, kali ini saya akan membahas atau memberikan sebuah wawasan dari ajaran leluhur yang saya tulis di Facebook. Itu ajaran leluhur Jawa tentang memaknai tentang Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dengan cara Jawa, dengan tan keno kinoyo ngopo. Jadi menurut leluhur kita, Tuhan itu adalah tan keno kinoyo ngopo. Tuhan bagi orang Jawa biasa menyebut dengan Gusti Pangeran, ada yang menyebut dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi, jadi Tuhan yang menciptakan. Kita manusia tentunya ada karena diberadakan, diciptakan. Siapa yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, konsep Jawa atau orang Jawa memahami Tuhan itu tidak berkonsep sebenarnya, tidak ada ide, tidak ada gagasan. Karena orang Jawa itu mengatakan bahwasanya Tuhan tan keno kinoyo ngopo tidak bisa dipersamakan dengan yang lain. Ya, intinya bahwa Tuhan itu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Jadi kita pada intinya tidak bisa, tidak mampu otak kita itu membayangkan atau wujudnya Tuhan. Tidak mampu kita untuk melihatnya. Karena jelas Tuhan melampaui semua yang kita gambarkan. Melampaui apa yang kita katakan. Melampaui apa yang ada ide kita. Karena Tuhan itu di luar ide, di luar konsep, di luar gagasan yang kita gambarkan. Ketika kita ngomong bahwa Tuhan itu yang moho welas dan moho asih, Tuhan melampaui itu semua. Tuhan sudah melampaui. Bagi orang Jawa, Tuhan itu tidak bersifat, tidak mempunyai sifat, karena keyakinan orang Jawa bahwasanya Tuhan itu bukan person, bukan seperti kita, yang ketika dibeginikan jadi begitu, ketika dibegitukan jadi begini, dan Tuhan tidak bersifat, tidak ada sifat wajib bagi Tuhan, tidak ada, karena Tuhan melampaui itu semua. Jadi Tuhan, atau yang saya sebut Kang Murbeng Dumadi, atau yang menciptakan saya. Tuhan yang menciptakan saya, menciptakan welas asih, menciptakan dunia ini, menciptakan besar kecil, menciptakan negatif positif, menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari Tuhan yang menciptakan. Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau Gusti Pangeran. Jadi orang Jawa memahami Tuhan itu adalah tan keno kinoyo ngopo. Tuhan tidak disamakan, Tuhan tidak bisa digambarkan. Jadi Tuhan itu, bahwasanya Tuhan itu melampaui semuanya. Kita hanya bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan dari Tuhan. Kita hanya bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan dari Tuhan dengan kesadaran sejati, dengan kesadaran diri kita. Ini ciptaan Tuhan, ini ciptaan Tuhan. Welas asih ciptaan Tuhan. Marah ciptaan Tuhan, iri itu ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa, bagi orang Jawa, Tuhan tidak begini dan tidak begitu. Ketika kita ketika kita itu tidak beribadah,
Tidak ini, Tuhan tidak akan pernah marah, Tuhan tidak akan pernah murka, Tuhan tidak pernah ini. Tuhan melampaui semuanya, karena Tuhan tidak menginginkan ibadah kita, tidak menginginkan ini kita, penghambaan kita, iman kita. Tuhan sudah melampaui itu semua. Maka dalam konsep dalam pemahaman orang Jawa, maka Tuhan disebut tan keno kinoyo ngopo, dengan sebutan Gusti Pangeran, dengan sebutan atau dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti yang menciptakan. Ketika pemahaman ini, maka orang Jawa itu ketika berbeda keyakinan tidak gampang menyalahkan. Orang Jawa itu andap asor, rendah diri, rendah hati, ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Tidak sok-sokan paling mengenal Tuhan, tidak pernah jadi wakil Tuhan. Kamu salah, kamu dosa, kamu ini, tidak pernah. Itu orang Jawa. Tidak mudah menyalahkan keyakinan orang lain. Leluhur kita tidak menyalahkan, kowe salah, kowe ngene iki nyembah ini iki salah, caramu ngene, tidak. Karena orang Jawa yakin siji desa mawa cara. Siji desa mawa cara. Beda desa, beda caranya. Meskipun tujuannya sama, tetapi caranya yang ditempuh beda. Contoh ketika pernikahan seperti di tempat ini, pernikahan di tempat desa ini. Beda caranya, tapi sama-sama dalam menuju tujuan yang sama. Seperti itu. Nah, maka tidak ada orang Jawa menyalahkan, olah keliru ini. Ojo ngene, memahami Tuhan itu jangan seperti itu. Orang Jawa lebih Tuhan memahami dengan tan keno kinoyo ngopo. Kamu mau memahami seperti apa, itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Ya. Urusanmu dengan Tuhanmu. Urusanmu dengan aku, atau urusanmu dengan saya adalah tentang etika, tentang adab, tentang hal baik dan hal buruk. Itu urusanmu dengan aku. Jadi ketika urusanmu dengan Tuhan, itu adalah urusanmu pribadimu. Tidak ada intervensi dari siapapun urusan ketuhanan. Itu leluhur Jawa kita seperti itu. Maka luar biasa ajaran yang diberikan leluhur kita tentang ketuhanan. Jadi benar-benar apa yang kita percayai ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan yang dikonsep, bukan Tuhan yang ide-idekan atau digagaskan. Bukan Tuhan yang bisa begini, bisa begitu, beginikan, begitu kan. Ya. Ini konsep. Jadi ketika saya menyebut Tuhan Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang menciptakan saya, karena Tuhan itu yang menciptakan semuanya. Karena saya ada, tentunya diadakan, mengadakan. Ini mutlak. Tuhan itu mutlak, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Mayatan kena kinoyo apa? Embuh aku kurang ngerti. Embuh, karena embuh ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, susah sekali diungkapkan. Ya. Susah sekali diungkapkan. Dan dadahan akal kita tidak bisa menggambarkan, oh Tuhan tuh ini loh, Tuhan tuh ini, mau welas mau asih, ini. Karena Tuhan melampaui itu semua, melampaui itu semua. Kita mengatakan Tuhan itu besar, kalau kita meyakini bahwa Tuhan maha dari segalanya. Karena besar, ada kecil, ada kecil, ada tua, ada muda, Tuhan saling berkaitan. Dan itu yang menciptakan siapa ya Tuhan? Itu yang mengadakan Tuhan. Dengan cara diciptakan. Diciptakan. Jadi Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang maha menciptakan. Ya karena itu Tuhan yang menciptakan. Itu mutlak. Itu sangat mutlak. Mutlak sekali.
tidak bisa kita memberikan atau mensifati. Ya, itu Tuhan. Dimana pada ciptaannya diciptakan Tuhan, ciptakan sifat ini dan ini. Itu ajaran Jawa mengatakan seperti itu. Nah, dan tentunya ketika jenengan di Buddha, di Hindu, di Islam, semuanya sama. Kita kalau mau cari dalam agama-agama ini pasti mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena tan kena kino yo ngopo. Kalau di Hindu acintya, nanti kalau di Jawa tan kena kino yo ngopo, kalau di Islam nanti ada juga, ya. Dan juga seperti itu, karena tan kena kino yo ngopo, karena tidak bisa dibersamakan dengan siapapun, dengan apapun, itu Tuhan. Bahkan kalau di Islam banyak sufi-sufi dahulu itu seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, dengan Al-Hikam juga, dengan siapa ya, pengarang Al-Hikam, itu adalah ulama-ulama sufi yang menurut kitab mengatakan juga sama. Yang intinya adalah Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Tan kena kino yo ngopo. Ini leluhur kita jauh-jauh hari sudah mengajarkan seperti itu. Jadi inilah konsep. Ini adalah ajaran leluhur kita tentang ketuhanan. Jadi Gusti Pangeran, Gusti Kang Murbeng dumati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bahwasanya pada kita tarik kesimpulan, leluhur Jawa ini adalah leluhur yang berspiritual tinggi, yang luar biasa dalam pemahamannya, yang mampu mengajarkan diri kita berketuhanan, menyembah Tuhan yang benar, sebenar-benarnya Tuhan di luar ide, di luar gagasan, dan di luar konsep. Itu ajaran dari leluhur kita. Tan keno kinoyo ngopo. Nanti apa itu sangkan paraning dumadi, syarat sakala niskala maka, itu nanti ada. Ini semua berlanjut. Nah, sudah saya sampaikan. Terima kasih. Salam Rahayu. Hong ulun Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, Basuki Langgeng. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya. Terima kasih.